Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cukmala Banaket. Kalian bisa panggil saya Mala. Saya adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah Wawasan Teknologi Lingkungan. Dan saya ditugaskan untuk mengajar kelas ini selama 1 semester ke depan. Nah, pada pertemuan pertama kita, saya akan menjelaskan terlebih dahulu saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran selama 1 semester ke depan. Saya akan share screen. Saya akan tunjukkan RPS yang telah dibuat oleh tim dosen Wawasan Teknologi Lingkungan. Di RPS ini kalian bisa melihat apa capaian pembelajaran yang kami harapkan setelah kalian mengambil mata kuliah ini selama 1 semester, kemudian bagaimana sistem penilaiannya, pustaka apa saja yang bisa kalian gunakan untuk mendukung pembelajaran kalian. Kemudian juga kami detailkan setiap minggu ini hingga nanti minggu terakhir, minggu ke-16, materi apa saja yang akan kami sampaikan. Jadi kalian bisa memantau materi apa saja yang kira-kira sudah kami sampaikan dan materi apa saja yang belum kami sampaikan. Jadi nanti kalian kalau merasa ada materi yang sudah kami tuliskan di RPS tapi ternyata tidak kami sampaikan hingga minggu ke-16, kalian boleh beritahu kami, terutama saya sebagai pengajar di kelas ini. Kemudian di sini kami detailkan, jadi untuk kemampuan akhir yang kami harapkan, kalian bahan apa saja yang akan kami berikan. Kemudian untuk bahan tersebut, kami susun strateginya, metode apa yang akan kami gunakan. Karena untuk metode ini, bukan hanya saya saja yang akan menyampaikan materi, tetapi kalian juga akan melakukan diskusi dengan grup-grup kecil maupun melakukan diskusi besar di kelas bersama saya. Kemudian untuk penilaian, kami juga sediakan indikator penilaiannya, jadi kalian bisa tahu kira-kira bagaimana nanti kalian akan dinilai. Kemudian kami juga sediakan referensinya, jadi untuk materi minggu pertama, pustaka apa saja yang bisa kalian gunakan. Nah, ini kami detailkan hingga di minggu ke-8 akan ada ujian tengah semester, dan sampai minggu ke-16 untuk ujian akhir semester. Di sini juga dalam RPS ini juga kami setelah buat kontrak kuliah. Jadi ini adalah bentuk kesepakatan antara saya mengajukan kesepakatan dengan kalian. Jadi ini berisikan peraturan-peraturan seperti kesepakatan kita kalau terlambat lebih dari 15 menit, kalian tidak diizinkan masuk kelas. Kemudian bentuk-bentuk kecurangan, ketidakhadiran, keterlambatan mengumpulkan tugas, terus tidak memenuhi syarat presensi. Kemudian di kelas kita harus tetap fokus, kita harus tetap tenang, dan mahasiswa tidak boleh berbicara jika tidak dalam kondisi sedang melakukan diskusi dengan kelompoknya. Kemudian ini juga ada komposisi nilai, karena bentuk penilaian kita di kelas ini tidak hanya ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, tapi juga ada bentuknya adalah tugas individu, diskusi, tugas besar, kemudian evaluasi berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, untuk masing-masing evaluasi kami sudah detailkan lagi. Jadi untuk evaluasi tugas individu, apa sih tujuan kami membuat tugas individu seperti ini? Kemudian substansinya apa, isinya apa? Tujuan kami supaya kalian memahami materi yang kami berikan. Nah, untuk pelaksanaannya kami juga detailkan. Kami tugas individu ini kami akan berikan minimal 1 kali sebelum dan setelah UTS. Jadi bisa jadi lebih. Kemudian bisa berbagai macam bentuk tugas individu ini, bisa resume jurnal, resume buku, analisis materi, atau membuat mind map dengan tema tertentu. Kemudian ini ada prosedurnya.
Jadi tugas akan diberikan pada mahasiswa di akhir perkuliahan, format penulisannya, kemudian bagaimana cara pengumpulannya. Untuk kriteria penilaian sendiri juga sudah kami tetapkan. Jadi jika bentuknya adalah resume atau ringkasan, kami berharap struktur penulisannya baik dan menarik, pembahasannya kreatif, inovatif, sesuai EYD. Kemudian bobot penilaiannya sudah kami tetapkan adalah 20%. Kemudian ini untuk tugas besar, ini bobotnya cukup besar. Ada dua penilaian, jadi ada makalah dan ada presentasi. Untuk jadi total keseluruhan ada 30% dengan bobot makalah 20% dan bobot presentasi 10%. Kemudian untuk ujian tengah semester adalah 25%. Kami sudah bagi, jadi materi ujian tengah semester adalah materi yang kami sampaikan sebelum ujian tengah semester, dan materi ujian akhir semester adalah materi yang akan kami sampaikan setelah ujian tengah semester. Bobot masing-masing adalah 25%. Kemudian, ya jadi setelah kalian menerima materi kuliah selama 1 semester pada mata kuliah ini, kami sangat mengharapkan kalian mampu menjelaskan aktivitas manusia terhadap lingkungan dan pengaruh lingkungan terhadap manusia. Jadi bagaimana kita bagaimana dampak kita terhadap lingkungan dan bagaimana pula lingkungan itu memberikan dampak kepada kita. Kemudian bagaimana kalian diharapkan mampu menguraikan permasalahan di bidang lingkungan dan bagaimana kalian mengkritisi permasalahan itu dan bagaimana kalian memberikan ide bagaimana mengupayakan pengendalian dampak lingkungannya. Kemudian kalian juga diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan. Nanti materi ini akan RPS ini akan saya share di Google Classroom. Link Google Classroom akan saya bagikan juga. Kemudian sampai sini apa ada yang bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke materi. Kita akan masuk ke materi selanjutnya. Jadi ini juga masih perkenalan ya. Ini pengantar wawasan teknologi lingkungan. Jadi ini capaian pembelajaran yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bagaimana hubungan timbal balik antara kita dan lingkungan. Bagaimana kita saling memberi dampak antara manusia dan lingkungan. Kemudian kalian harus bisa menguraikan apa saja sih masalah-masalah lingkungan yang terjadi karena aktivitas manusia. Dan kira-kira upaya-upaya apa saja sih yang selama ini bisa dilakukan untuk mengendalikan dampak tersebut. Kemudian nanti di akhir mahasiswa diharapkan mampu memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. Setelah kalian tahu masalah lingkungannya apa, setelah kalian tahu kira-kira alternatif solusinya apa, kalian mampu menyimpulkan solusi apa sih yang tepat untuk masalah lingkungan tertentu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan juga ya, ada 5 komponen penilaian, tugas individu, diskusi tugas kelompok, ujian tengah semester, tugas besar, dan ujian akhir semester. Dengan presentasi terbesar adalah tugas besar, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk jadi tidak hanya untuk fokus walaupun presentase paling besar adalah tugas besar, tapi tidak bisa mengecilkan juga persentase yang dimiliki tugas individu, karena itu akan sangat membantu. Nah, ini kontrak kuliah yang juga sudah saya jelaskan, bisa dibaca kembali nanti.
Ini nanti materi ini dan rencana pembelajaran semester akan saya upload di Google Classroom. Nah, ini kita brainstorming dulu, kira-kira apa sih wawasan teknologi lingkungan, kira-kira ada yang tahu? Kira-kira boleh kalau ada yang punya pendapat, ide, boleh kita diskusi. Nah, kalau tidak ada, kita lihat masing-masing ya. Jadi wawasan teknologi lingkungan itu terdiri dari memang 3 kata berbeda. Wawasan itu adalah hasil tinjauan, konsepsi cara pandang kita terhadap sesuatu. Kemudian ada teknologi. Teknologi ini adalah metode ilmiah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan praktis, atau pengertian lainnya adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, lingkungan mungkin kata yang paling familiar dengan kalian, itu adalah daerah, atau pengertian lainnya adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup. Nah, kalau digabungkan, wawasan teknologi lingkungan adalah tinjauan mengenai metode yang membahas tentang pengaruh seluruh keadaan di sekeliling yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Nah, ini mencakup bentuk pencemaran dan pengelolaan limbah. Nah, ini materi kuliahnya. Tadi ada di RPS juga, lebih detail, cuma ini saya rangkum garis besarnya, jadi ada 10 materi yang akan saya sampaikan di selama 1 semester ke depan, yaitu ilmu lingkungan dan isu global, yang akan saya jelaskan hari ini di pertemuan kita yang pertama. Kemudian ada materi kedua adalah ekologi, hidrologi, pengendalian kualitas udara, dan pengelolaan sampah. Ini 5 materi yang akan diujikan pada ujian tengah semester. Kemudian ada pengelolaan air limbah, pencemaran dan remediasi tanah, pengelolaan limbah B3, manajemen lingkungan, dan epidemiologi yang akan kami jadikan materi untuk ujian akhir semester. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya akan lanjutkan materi pertama kita, ilmu lingkungan dan isu global. Outline kita hari ini ada 3 secara umum, yaitu apa sih pengertian dari ilmu lingkungan, kemudian bagaimana sih kaitan ilmu lingkungan dengan ilmu yang lain, kemudian apa saja sih permasalahan lingkungan itu, permasalahan lingkungan yang global. Permasalahan lingkungan yang global sudah saya rangkum, jadi ada 7 atau 8, yaitu pertambahan populasi penduduk, penipisan sumber daya alam, deforestasi, pemanasan global, perubahan iklim, polusi, penipisan lapisan ozon, dan asidifikasi laut. Itu memang masalah-masalah global yang tidak bisa hanya satu negara yang mengatasi. Jadi harus setiap negara di seluruh dunia ini kita bekerja sama untuk mengatasi permasalahan global tersebut. Nah, apa sih ilmu lingkungan itu? Kalau kita breakdown lagi, apa sih ilmu? Ilmu itu adalah cabang pengetahuan atau studi yang disusun berdasarkan fakta atau kebenaran yang kemudian disusun secara sistematis. Kemudian ilmu juga diperoleh melalui observasi dan eksperimen. Kemudian apa sih ini lingkungan? Tadi sudah dijelaskan ya, keadaan atau kondisi yang mengelilingi suatu makhluk hidup atau sekelompok makhluk hidup, atau kondisi sosial budaya yang kompleks dan mempengaruhi suatu individu atau komunitas. Nah, kalau digabungkan menjadi ilmu lingkungan, maka pengertiannya adalah ilmu yang mengintegrasikan ilmu alam, ilmu sosial, dan kemanusiaan dalam studi yang luas dan mengenai dunia di sekitar kita. Atau pengetahuan baru, valid, dan kontekstual mengenai alam dan dampak manusia terhadap alam.
berdasarkan ilmu lingkungan ini, manusia memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang kita timbulkan sendiri dari aktivitas kita. Apa sih kaitan ilmu lingkungan dengan ilmu lainnya? Karena ilmu lingkungan ini adalah, eee, cukup luas dan menyangkut dan berkaitan dengan ilmu yang lainnya. Jadi, materi yang berkaitan dengan ilmu lingkungan, antara lain kesadaran dan apresiasi terhadap lingkungan dan alam, pengetahuan, sistem alami dan konsep ekologi, kemudian memahami permasalahan lingkungan saat ini, kemudian, bagaimana kita mampu berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Nah, bisa kita lihat di gambar ini, eee, bagaimana hubungan ilmu kalau, kita punya tujuan adalah, kita ingin, di masa depan kita, menggunakan energi yang bersih. Dilihat dari sudut pandang sosiologi bagaimana, sosiologi ini, ilmu yang berkaitan dengan, manusia. Jadi bagaimana sih manusia akan, menerima atau mengadopsi ide ini? Apakah manusia akan setuju? Apakah manusia mau mendukung jika nantinya kita akan menggunakan energi yang lebih bersih? Energi yang lebih bersih maksudnya, dalam hal ini adalah kita tidak lagi menggunakan, eee eee, seperti batu bara, jadi energi yang tidak terbarukan. Jadi energi bersih ini adalah energi yang terbarukan dan, relatif tidak memiliki emisi seperti tenaga angin, tenaga surya. Kemudian tapi itu kemudian secara, eee, urban planning atau, secara, tata kota, bagaimana desainnya supaya kita bisa, mengurangi penggunaan energi. Ini menjadi penting juga. Kemudian dari sudut pandang engineer atau dari sudut pandang kita sebagai, engineer, bagaimana kita bisa mendesain, kendaraan yang lebih baik supaya, emisi yang dihasilkan, lebih sedikit. Kemudian dari sudut pandang para ekonom, apa sih, keuntungan dan bagaimana sih biaya, eee, kalau kita menggunakan energi yang terbarukan jika dibandingkan kita menggunakan, energi yang, tidak terbarukan. Jadi bagaimana kalau kita menggunakan energi angin dibandingkan kalau kita tetap menggunakan energi dari batu bara. Kemudian secara ekologi, bagaimana nantinya, energi yang dihasilkan itu memberikan dampak terhadap populasi. Apakah, dampaknya semakin positif atau dampaknya malah, semakin, negatif. Kemudian dari orang-orang kimia, bagaimana ya, cara membuat, eee, baterai yang lebih baik? Karena saat ini penggunaan baterai kan menggunakan, zat yang cukup berbahaya ya, maksudnya dia, beracun. Bagaimana sih kita bisa membuat baterai yang lebih baik, lebih tahan lama, tapi lebih ramah lingkungan. Kemudian, secara orang-orang politik, bagaimana ya nanti, sistem politik, kita supaya kita, bagaimana kita membuat peraturan supaya, kita bisa menerapkan solusi ini secara berkelanjutan. Jadi memang ilmu lingkungan itu sangat, berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Tidak bisa ilmu lingkungan kita memaksakan kita ingin menyelesaikan permasalahan lingkungan hanya dengan mengandalkan orang-orang, aktivis lingkungan, engineer, tapi kita juga harus bekerja sama dengan orang-orang, sosial. Karena orang-orang sosial yang mengerti bagaimana dampaknya terhadap manusia, bagaimana orang mau, rela melakukan perubahan untuk lingkungan yang lebih baik. Nah, ini ada, isu global. Jadi, eee, saat ini banyak banyak sekali, cukup banyak permasalahan, lingkungan secara global. Nah, dampak yang paling, penyebab utama dari, eee
permasalahan lingkungan global ini adalah overpopulasi atau kelebih penduduk penduduk dunia yang jumlahnya sangat banyak, menyebabkan overpopulasi. Overpopulasi ini kemudian akan meningkatkan kebutuhan terhadap sumber daya alam, kemudian juga akan meningkatkan aktivitas. Nah, peningkatan permintaan terhadap sumber daya alam ini akan menyebabkan berkurangnya sumber daya alam, kemudian akan juga menyebabkan deforestasi atau penggundulan hutan. Kemudian berkurangnya sumber daya alam itu akan menyebabkan berkurangnya atau kelangkaan energi, kelangkaan air, dan kelangkaan bahan pangan yang akan menyebabkan isu kelaparan, permasalahan kelaparan. Kemudian deforestasi ini akan menyebabkan kelangkaan energi dan air serta bahan pangan, karena hutan juga sangat berfungsi mendukung sekali terhadap cadangan air dan cadangan makanan. Kemudian akan mendorong terjadinya global warming. Kemudian global warming itu akan menyebabkan perubahan iklim. Kemudian akan menyebabkan adalah masalah kesehatan masyarakat. Nah, sedangkan meningkatnya aktivitas ini akan menyebabkan polusi, jelas semakin banyak banyak pabrik, banyak kendaraan, itu akan meningkatkan polusi, kemudian juga aktivitas kita akan menyebabkan deforestasi, karena semakin banyak aktivitas kita akan semakin membuka lahan hutan untuk aktivitas kita, jadi entah membangun pabrik, entah membangun perumahan. Kemudian polusi akan menyebabkan polusi ini menyebabkan banyak hal. Jadi mulai dari penipisan lapisan ozon, global warming, asidifikasi laut, juga hingga kelangkaan pangan. Kemudian dari penipisan lapisan ozon akan menyebabkan nantinya penipisan ozon, perubahan iklim, dan pengasaman air laut itu akan menyebabkan biodiversity loss. Jadi kita banyak kehilangan biodiversitas. Nah, kita lanjut. Jadi kita akan bahas masing-masing permasalahan lingkungan global ini. Nah, pertama overpopulasi. Jadi seperti kita tahu di tahun 2019 populasi di dunia itu sudah mencapai 7.700.000.000 dengan tingkat pertumbuhannya 1,07%. Di Indonesia sendiri, populasi tahun 2018 sudah mencapai 268 juta. Jadi bisa kita bayangkan ya, untuk memberi makan, untuk kita kebutuhan dasar kita yaitu sandang, pangan, dan papan, itu bisa dibayangkan bagaimana bumi kita menyediakan ketiga kebutuhan pokok itu kepada 7.700.000.000 orang. Nah, overpopulasi ini meningkatkan kebutuhan akan tempat tinggal, akan makanan, dan akan pakaian. 3 kebutuhan pokok. Kemudian aktivitas. Overpopulasi jelas, semakin banyak orang, maka aktivitas yang dikerjakan juga semakin banyak. Mulai dari konstruksi, pertanian dan peternakan, transportasi, pertambangan, dan industri. Nah, aktivitas yang meningkat juga akan membutuhkan sumber daya alam yang lebih, seperti bahan bakar fosil, mineral, dan logam. Nah,
Karena, banyaknya permintaan terhadap sumber daya alam, bisa dilihat di sini kalau, eee, sumber daya alam semakin menipis. Jadi, bisa dilihat ini, produksi minyak mentah akan terus menurun. Jadi, di sini bisa dilihat peak produksi maksimalnya adalah tahun 2020. Setelah itu semua akan turun. Kemudian ini juga di produksi gas di Eropa. Jadi sempat naik, tapi setelah tahun 2010 ini akan mengalami penurunan. Nah, ini bisa kita lihat juga. Ini ada forecast. Jadi berapa sih kira-kira kita sumber daya ini bisa kita pakai selama berapa tahun lagi? Ternyata seperti hutan di Amazon, sumber dayanya itu akan habis setelah 196 tahun. Kemudian aluminium 80 tahun, bahkan beberapa mineral seperti antimoni 8 tahun sudah nanti akan habis. Kemudian ini juga oil, minyak, dia diperkirakan dalam 46 tahun akan habis. Kemudian coal atau batu bara dalam 119 tahun akan habis. Uranium, natural gas, jadi tidak akan lebih dari 150 tahun. Jadi bisa kebayangkan setelah 100 tahun ini, apa yang bisa digunakan lagi, sumber daya alam apa lagi yang akan bisa digunakan. Kemudian ini ada deforestasi. Deforestasi itu adalah penebangan hutan untuk diambil kayunya, atau bisa juga untuk perubahan peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Jadi misalnya hutan untuk dialihkan fungsi menjadi lokasi industri atau untuk perumahan. Nah, ini bisa deforestasi bisa disebabkan oleh kebakaran hutan secara alami ataupun yang disengaja untuk pembukaan lahan tersebut. Nah, deforestasi di Indonesia ini memang kalau dibandingkan Brazil dan sejumlah negara yang dikumpulkan cukup kecil ya, tapi sebenarnya berada di posisi kedua setelah Brazil. Di Brazil itu deforestasi sekitar 27%, sedangkan di Indonesia cukup besar, yaitu 16%. Nah, ini kita lihat area yang deforestasi di Indonesia paling besar jelas di Sumatera. Jadi di Sumatera dan di Kalimantan memang karena hutannya masih banyak, dan itu deforestasi yang paling terdampak. Nah, ini bisa dilihat tahun 1950 kita masih lahan Kalimantan masih tertutup banyak hutan, tapi di 2020 di bagian barat dan di bagian selatan dan timur itu hutannya sudah habis. Ya, cukup mengkhawatirkan kondisi seperti ini karena hutan itu juga berfungsi sebagai cadangan karbon kita. Jadi karena hutan itu bisa menyumbang penyerapan karbon. Nah, di Sumatera ini penyebab deforestasi adalah karena pertanian. Terus ada juga karena pertanian skala besar, pertanian skala kecil, terus ada logging, unsustainable logging, terus penanaman untuk diambil menjadi bubur kertas atau mengolah jadi kertas, kemudian ada karena kebakaran hutan dan pembangunan infrastruktur. Tapi di sini yang menjadi penyebab primernya atau penyebab utamanya adalah infrastruktur dan pertanian skala kecil. Di sini kemudian ada selanjutnya adalah
pemanasan global, isu lingkungan yang selanjutnya. Nah, pemanasan global ini adalah meningkatnya suhu permukaan bumi yang disebabkan oleh gas rumah kaca. Jadi gas rumah kaca itu ada karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Jadi global warming itu gas-gas rumah kaca yang kita hasilkan dari aktivitas manusia itu akan terbang ke atmosfer dan terperangkap di lapisan atmosfer. Kemudian itu yang menyebabkan sinar matahari bisa masuk, tetapi kemudian tidak bisa keluar lagi, sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer, yang kemudian itu menyebabkan meningkatnya suhu bumi. Nah, ini penyebab ini adalah emisi gas rumah kaca. Jadi penyebab ada 3 tadi. Jadi ada metana, nitrogen oksida, dan karbon dioksida. Penyebab utamanya adalah karbon dioksida yang dihasilkan dari penggunaan fossil fuel. Kemudian ini yang penyebab paling utama adalah karbon dioksida dari fossil fuel, kemudian karbon dioksida dari deforestasi, kemudian ada metana dari pertanian maupun dari sampah, kemudian yang paling kecil sebenarnya adalah nitrogen oksida dari pertanian. Nah, ini indikator global warming. Jadi ada glacier, snow cover. Jadi indikatornya adalah naiknya permukaan air laut, kemudian naiknya temperatur, terus mencairnya glasier, mencairnya salju. Jadi ada yang naik seperti temperatur, terus seperti air laut, dan ada yang turun seperti menipisnya lapisan salju, menipisnya glasier. Nah ini bisa dilihat ya. Jadi yang naik ini adalah temperatur lautan, jelas. Temperatur pokoknya temperatur laut, temperatur daratan itu naik, humiditas juga akan naik. Kemudian temperatur air laut naik, permukaan laut naik, kemudian panas di laut akan juga naik. Kemudian, nah, pemanasan global ini akan menyebabkan perubahan iklim. Jadi karena suhu bumi meningkat, itu akan mendorong terjadinya perubahan iklim karena adanya ketidakseimbangan. Jadi karena adanya peningkatan air laut, terus kemudian ada yang mencairnya glasier, nah itu akan menyebabkan perubahan iklim tersebut. Nah ini polusi macam-macam bentuknya, ada pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, baik air permukaan maupun air tanah. Kemudian ini ada penipisan lapisan ozon. Jadi penipisan lapisan ozon ini disebabkan oleh zat CFC. Jadi zat CFC ini banyak digunakan oleh industri, kemudian itu lepas ke lingkungan dan naik ke stratosfer. Nah, zat CFC ini akan bereaksi dengan matahari, kemudian dan menghasilkan klorin. Jadi CFC ini akan diuraikan oleh cahaya matahari menjadi klorin. Nah, klorin itu kemudian yang akan bereaksi dengan ozon, sehingga ozon itu karena bereaksi dengan klorin, kemudian lapisan ozon itu menjadi tipis karena harusnya lapisan ozon itu kemudian rusak karena bereaksi dengan zat klorin. Kemudian semakin banyak reaksi, maka semakin juga banyak ozon yang
yang rusak karena bereaksi dengan klorin tersebut. Ini bisa dilihat ozon di bagian Antartika maupun di bagian Arktik. Jadi bisa dilihat bagaimana penurunannya. Kemudian ini adalah asidifikasi air laut. Jadi karena semenjak revolusi industri, lagi-lagi karena aktivitas manusia, karbon dioksida di atmosfer itu naik. Kemudian karena jumlah karbon dioksida di atmosfer naik, lautan itu lautan memang berusaha memiliki fungsi untuk menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Cuma semakin banyak atmosfer yang ada di semakin banyak karbon dioksida yang ada di atmosfer, maka samudra akan semakin banyak menyerap lautan semakin banyak menyerap karbon dioksida tersebut. Nah, karbon dioksida dan air itu menyebabkan kondisi yang asam, sehingga pH air laut itu semakin kecil atau menjadi semakin asam, dan itu berbahaya bagi terumbu karang dan plankton. Nah, ini bisa dilihat semakin tinggi CO2 maka di atmosfer, kemudian CO2 di air laut juga meningkat, dan sehingga pH air laut menurun. Nah, ini salah satu asidifikasi air laut, dia bisa menyebabkan biodiversity loss atau kita kehilangan biodiversitas. Jadi semakin banyak kehilangan biodiversitas ini bisa diartikan juga kepunahan fauna, baik fauna atau flora. Jadi di sini bisa dilihat, jadi jika 70% dari kalau temperatur itu naik hingga 3,5%, 70% spesies itu bisa mengalami kepunahan. Kemudian seperti juga ini konifer itu bisa terancam, 1 dari 4 spesiesnya bisa hilang. 1 dari 8 spesies burung bisa punah, 1 dari 4 spesies mamalia juga bisa punah. Nah, ini juga bisa dilihat per negara animal atau hewan apa saja yang bisa punah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita lanjut? Nah, kira-kira apa sih solusinya? Kira-kira untuk menghadapi permasalahan global ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Jadi, untuk tugas individu kita yang pertama, kalian bisa coba pikirkan, kira-kira kalian bisa pikirkan solusi yang dari yang mulai paling sederhana hingga solusi yang kira-kira cukup advance atau cukup canggih untuk diterapkan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang sudah saya jelaskan. Jadi walaupun ini skalanya global, kira-kira kita sebagai individu bagaimana kontribusi kita bisa mengurangi kontribusi kita sebagai individu untuk mengurangi dampak kita terhadap lingkungan. Ya, jadi ini tugas kita hari ini, minggu ini. Kita akan bahas ini. Kalian bisa lihat ketentuan tugas individu di file RPS. Kemudian minggu depan akan kita bahas solusi apa sih kira-kira yang tepat. Kemudian ini ada contohnya, tapi saya berharap kalian bisa memberikan contoh yang lebih baik, kalian bisa menganalisis solusi yang lebih baik. Nah, ini kita bisa lihat, ini komik ya. Jadi sekarang hiu sudah, kalau kalian terdampar, hiu tidak akan susah payah lagi mengejar kalian sampai ke pulau, karena mereka akan menunggu sampai permukaan air laut naik. Jadi sampai pulau ini akan terendam. Jadi kalian tidak bisa
menyelamatkan diri di pulau lagi. Itu kartun sih, tapi itu seperti apa ya, itu seperti menyindir kita, karena kalau kita tidak bisa, bagaimana kalau kita nanti tidak bisa menghentikan atau mengurangi, mencoba melakukan tindakan preventif untuk, mengurangi dampak dari perubahan iklim, pemanasan global. Sampai ini, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.